Shalom anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini dengan Miss Nora. Miss harapkan kamu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat karena meskipun kita masih belajarnya dari rumah. Oke, kalau begitu kita langsung saja belajar hari ini. Kita buka buku kita halaman 20 pembelajaran yang keempat. Sudah dibuka semua? Oke, kalau sudah dibuka, kita bisa melihat di yang ayo membacanya ya. Ini ada percakapan antara Sekar dan ibunya. Nah, kamu bisa baca di rumah ya. Tapi Miss Nora mau ceritakan sedikit secara ringkas, secara singkat tentang percakapan antara Sekar dan ibunya. Nah, Sekar ini melihat ada seorang anak jalanan ya. Nah, badannya kurus seperti. Nah, Sekar merasa bahwa anak jalanan itu sepertinya kekurangan makan ya, nggak makan makanan yang bergizi. Lalu dia bilang sama ibunya, "Bu, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak jalanan?" Nah, ibunya jawab, "Sebenarnya kalau orang tuanya nggak mampu, negara berhak untuk melindungi anak-anak jalanan yang tidak mampu. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan anak-anak jalanan itu, anak-anak yang kurang beruntung itu ke panti-panti sosial ya. Tetapi masalahnya adalah banyak anak-anak jalanan itu nggak mau tinggal di panti sosial. Mereka maunya hidup bebas, nggak ada yang ngatur." Seperti itu kata ibunya Sekar. Nah, lalu Sekarnya bilang begini sama ibunya, "Kalau begitu aku beruntung ya Bu, aku masih punya orang tua yang bisa mencukupkan semua yang Sekar butuh," kata Sekarnya begitu. Nah, ibunya bilang, "Iya, memang kita harus bersyukur. Tapi jangan lupa, kalau misalnya kamu sudah dapatkan apa yang menjadi hak kamu, kamu harus melakukan apa yang menjadi kewajiban." Nah, jangan lupa ya anak-anak, kewajiban dan hak itu harus seimbang ya. Kalau kita sudah mendapatkan hak kita, maka kita jangan lupa untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban. Ya, kita nggak boleh hanya menuntut hak dan hak, tapi kita lupa melakukan atau menjalankan kewajiban kita. Atau sebaliknya, kita lakukan semua kewajiban kita dan kita tidak mendapatkan hak. Itu juga nggak boleh ya. Makanya antara hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke halaman 21. Ayo berlatih. Nah, di sini ada 5 soal ya. Salah satu hak anak adalah mendapatkan makanan. Bacalah dan tuliskanlah saran yang sesuai tentang kewajiban kita akan makanan berikut. Nah, jangan lupa juga, ini Miss Nora mengingatkan kembali untuk semua anak-anak kelas 3 ya. Kalau kita mau memberikan saran kepada orang lain, maka kita harus menggunakan kata-kata yang sopan ya. Supaya apa? Supaya saran yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Orang lain yang mendengarkan saran kita itu tidak tersinggung, tidak jadi marah, tapi bisa menerimanya dengan baik ya. Dan kita juga jadi merasa senang karena saran yang kita berikan diterima sama orang lain ya. Jangan lupa ya anak-anak, gunakan kata-kata yang sopan. Kemarin kita sudah pelajari ada beberapa kata-kata yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat saran. Yaitu contoh kata-kata yang bisa kita gunakan adalah sebaiknya, seharusnya, lebih baik lagi. Nah, itu kata-kata yang bisa kita gunakan. Ada banyak kata-kata yang sopan yang bisa kita gunakan. Tetapi yang mau sampaikan sama kamu ada 3 ya. Gunakan kata seharusnya, sebaiknya, atau lebih baik. Gunakan mana kata-kata yang tepat ya, yang cocok untuk kalimat yang mau kamu buat. Oke? Miss Nora akan jawab 2 soalnya. Nomor 3, 4, dan 5 itu kamu kerjakan sendiri. Ini PR Miss, bukan, ini PS ya.
tugas atau latihan kamu di rumah. Nomor 1, aku sering membeli makanan yang tidak terlindung dari debu atau kotoran. Aku sering membelinya karena lapar. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, sarannya adalah tulis ya. Sebaiknya saya membawa makanan dari rumah. Sebaiknya saya membawa makanan dari rumah. Karena makanan yang tidak terlindung dari debu dan kotoran dapat menyebabkan penyakit. Ya, sebaiknya saya membawa makanan dari rumah. Karena makanan yang tidak terlindung dari debu dan kotoran dapat menyebabkan penyakit. Ya, jadi sebaiknya kalau misalnya sekolah nih, lebih baik kamu bawa makanan dari rumah. Makanan yang dimasak oleh orang tua, oleh mama, ibu gitu ya. Karena apa? Karena kalau makanan yang kita bawa dari rumah itu sudah terjamin kebersihannya. Ya, sudah terjamin higienisnya. Kalau makanan-makanan di luar itu belum tentu, ya, belum tentu bersih, belum tentu sehat makanannya ya. Makanya sebaiknya kita membawa makanan dari rumah. Nah, Miss Nora, gimana kalau misalnya aku lagi di jalan, terus aku lapar, aku pengen makan, boleh nggak beli makanan yang di pinggir-pinggir jalan? Nah, boleh, tapi lihat tempatnya. Kalau tempatnya bersih, boleh. Tapi kalau tempatnya kotor gitu ya, terus nggak higienis kira-kira tempatnya, nah langsung di dekat tepi jalan banget gitu ya, terus udah nggak ditutup lagi makanannya. Nah, kalau bisa, kalau boleh, sarannya Miss Nora, ya kamu tahan dulu gitu laparnya, atau minum air. Nah, boleh sampai kamu menemukan tempat warung atau tempat makan yang bersih ya. Nomor 2, aku tidak suka sarapan meskipun sarapan itu memberikan energi untuk dapat belajar di sekolah. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ini kita mau kasih saran ya. Sarannya adalah, tulis ya. Seharusnya saya sarapan terlebih dahulu agar saya memiliki tenaga saat belajar di sekolah. Oke? Miss ulang ya. Seharusnya saya sarapan terlebih dahulu agar saya memiliki tenaga saat belajar di sekolah. Ya, itulah saran yang bisa kita berikan ya. Jadi penting kalau misalnya kita mau sekolah itu penting banget, penting sekali sarapan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu lagi dalam keadaan lapar terus kamu belajar, kemungkinan besar kamu itu nggak konsentrasi. Kenapa? Karena perutnya lapar, ya kan, keroncongan, kriuk perutnya. Jadi dia membuat kita nggak konsentrasi. Makanya penting sekali untuk sarapan sebelum ke sekolah. Sarapannya mesti banyak, Miss? Enggak. Sarapan tidak perlu harus banyak-banyak. Yang penting makanan yang kamu makan itu bergizi. Ya, boleh makan roti, terus minum susu juga itu udah bagus. Ya, nggak mesti harus makan banyak-banyak. Yang penting kamu sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Ya. Nomor 3, 4, dan 5 itu kamu kerjakan. Ya, kamu kasih atau kamu buat saran yang baik. Ya, saran yang menggunakan kata-kata yang sopan. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke halaman 22. Ya, halaman 22. Nah, ini ada juga percakapan antara ibu dan Made ya, Made.
Biasanya nama Made ini dari Bali ya. Oke, kita perhatikan sama-sama bukunya. Nah, ini ibu. Made, ini ibu buatkan sarapan untuk kamu, kata ibunya. Lalu Madenya jawab, Made masih kenyang, Bu. Made langsung berangkat ke sekolah saja, tidak mau sarapan dulu, kata Made. Lalu ibunya jawab, Made, kamu seharusnya bersyukur karena hakmu akan makanan telah ibu penuhi. Di luar sana banyak anak yang kurang beruntung, yang sulit mendapatkan makanan. Nah, setelah hak kamu dipenuhi, kamu harus melaksanakan kewajibanmu, yaitu menghargai makanan dengan cara memakan dan menghabiskannya. Itu kata ibunya Made. Ya. Lalu Madenya jawab, tapi Bu, Made malas sarapan. Nah, si Madenya masih pengen gak makan, dia mau pergi sekolah ya, gak sarapan dia. Lalu ibunya jawab lagi, Made, sarapan sangat penting agar kamu bisa menyerap pelajaran dengan baik di sekolah. Kamu juga bertenaga untuk melakukan berbagai kegiatan. Lalu Madenya jawab, mungkin dia sudah berpikir ya dengan perkataan ibunya. Baik Bu, Made akan sarapan. Tapi Made tidak mau terlalu banyak ya, kata si Made. Lalu ibunya jawab, iya, tidak apa-apa. Sarapan tidak perlu banyak, yang penting bergizi. Nah, mungkin kamu sering kali ya, mungkin pernah kamu seperti Made ini, disuruh makan, disuruh sarapan sama mama atau sama papa, tapi jawabannya seperti ini, enggak apa, aku masih kenyang, ntar aja, nanti aja, aku langsung aja ke sekolah. Nah, kita nggak boleh seperti itu ya. Kalau orang tua kita sudah menyediakan makanan, maka kewajibanmu adalah menghabiskan makanan yang sudah dibuat. Ya, mama udah capek-capek sarapan, bangun pagi untuk buat sarapan buat kamu. Ternyata kamu nggak mau makan, mau pergi langsung aja ke sekolah. Nah, mamanya pasti sedih. Ya kan? Jadi ketika hak kamu mendapatkan makanan sudah terpenuhi, maka kewajibanmu adalah untuk menghabiskan makanannya. Makanan yang sudah disediakan oleh orang tua kamu. Karena benar seperti yang ada di kata Ibu Made ini tadi. Di luar sana banyak anak-anak yang kurang beruntung. Banyak anak-anak yang susah untuk mendapatkan makanan. Mereka harus kerja keras dulu. Mereka harus kerja ya untuk bisa mendapatkan makanan. Tetapi kamu yang gak perlu harus kerja, semua sudah terpenuhi, tapi kamu malas makan. Nah, itu gak boleh ya. Kita harus bersyukur kalau kita bisa mendapatkan hak kita untuk mendapat makanan. Itu perlu kita syukuri dengan cara menghabiskan makanan yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut ke yang ayo jawabnya. Apakah hak yang Made dapatkan dari ibu? Nah, jawabnya adalah mendapatkan makanan. Iya. Nomor 2, mengapa Made tidak mau sarapan? Karena Made merasa kenyang. Karena Madenya masih merasa kenyang, ya. Nomor 3, apakah kewajiban yang Made lakukan kepada ibu yang telah memenuhi haknya? Jawabnya adalah menghabiskan makanan, ya, menghabiskan makanan yang telah disediakan, ya. Nomor 4, apakah kewajiban Made akan makanan yang telah disiapkan oleh ibu? Ini sama jawabannya ya. Jawabnya adalah menghabiskan makanannya, ya, menghargai
dan menghabiskan makanannya. Nomor 5, jika kita diberi makanan yang tidak kita sukai, apakah kita boleh mencela makanan itu? Jawabnya tidak, ya. Sekalipun makanan yang disediakan oleh orang tua kamu adalah makanan yang bukan makanan favoritmu, tetap kamu nggak boleh mencela, ya. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu sudah menyediakan makanan. Apapun itu makanannya harus kamu syukuri, nggak boleh dicela, ya. Walaupun itu makanannya nggak kesukaan kamu, nggak kamu sukai, tetap harus dihargai. Ya, kita hargai orang tua kita yang sudah menyediakan makanannya. Oke? Jadi jawaban nomor 5 itu adalah tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersyukur untuk makanan yang sudah disediakan. Sekalipun atau meskipun makanan itu bukan makanan yang kita sukai. Ya? Kita lanjutkan. Nah, yang ayo menulis halaman 23, ya. Ini PR kamu. Nah, perhatikan ya. Sebelum memulai kegiatan sehari-hari, biasakanlah untuk sarapan terlebih dahulu. Sarapan sangat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi saat memulai kegiatan. Tentu, sarapan yang diperlukan adalah makanan yang bergizi. Sarapan bagi anak-anak diperlukan untuk mendukung proses pertumbuhan tubuh dan otak, serta membantu meningkatkan daya konsentrasi dalam belajar. Pertanyaannya adalah, apakah kamu selalu sarapan? Kalau ya, tulis ya. Kalau jarang atau kadang-kadang, tulis kadang-kadang. Ya. Sarapan apa yang paling kamu suka? Nah, biasanya kalau pagi-pagi sarapan apa yang paling kamu suka? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah sarapan tersebut menurutmu baik bagi tubuhmu? Nah, itu kamu jawab masing-masing ya. Makanan yang kamu makan itu menurut kamu, sarapan itu menurutmu itu baik gak buat tubuhmu? Sarapan yang kamu makan itu baik gak kira-kira buat tubuh kamu? Nah, itu kamu jawab. Ada 3 pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah kamu selalu sarapan? Pertanyaan yang kedua, sarapan apa yang paling kamu suka? Ya, kalau pagi-pagi sarapan apa yang kamu suka? Yang ketiga, apakah sarapan tersebut menurutmu baik buat tubuhmu? Nah, itu kamu jawab ya, masing-masing menjawab. Karena Miss Nora yakin pasti masing-masing kamu punya sarapan yang paling kamu sukai itu apa. Nah, pasti beda-beda setiap orang. Nah, makanya Miss Nora minta kamu mengerjakannya masing-masing. Ya. Kita lanjut ke yang ayo lakukan. Nah, ini ada 10 pernyataan. Kita diminta untuk mengerjakan sama-sama. Ini termasuk hak atau kewajiban. Ya. Nomor 1. Mencuci tangan sebelum makan itu hak atau kewajiban? Ya, itu kewajiban. Yang kedua, mendapatkan makanan yang bergizi itu hak atau kewajiban? Hak, pinter. Nomor 3, mengambil makanan secukupnya itu hak atau kewajiban? Hak, ya. Itu hak. Yang keempat, mendapat makan malam itu hak atau kewajiban? Hak, ya. Yang kelima, berdoa sebelum menyantap makanan, kewajiban, ya. Mensyukuri nikmat atas makanan yang ada, kewajiban. Nomor 7, memilih makanan yang bersih itu hak atau kewajiban? Hak, ya. Itu hak kita memilih makanan yang bersih. Nomor 8, mendapat minuman yang bersih dan sehat. Ya, itu juga hak kita, ya. Yang ke-9, tidak menyisakan makanan, itu kewajiban, ya. Dan yang terakhir, mendapat sarapan sebelum berangkat ke sekolah, itu hak atau kewajiban? Hak,
ya, mendapat sarapan sebelum berangkat sekolah itu merupakan hak kita. Oke, kita lanjut ke halaman 20. Yang halaman 24 yang Ayu menulis itu kita lengkap aja ya, kita lompati. Karena itu kita diminta untuk apakah kamu memiliki pengalaman atau pernah melihat orang lain yang tidak melaksanakan kewajibannya menghargai makanan. Nah, itu kita lengkapin saja ya, kita lompat. Karena kita disuruh untuk menceritakan pengalaman itu, nggak usah, itu kita lewati saja. Kita langsung ke halaman 25, pelajaran kita yang terakhir untuk hari ini. Yang ayo mencari tahu. Nah, di sini ada 3 soal ya. Cobalah kamu cari tahu apa akibatnya jika kamu melakukan hal berikut. Nomor 1, jika kita kurang beristirahat atau tidur larut malam, apa akibatnya? Nah, ini kamu kerjakan sekarang, bukan PS. Apa akibatnya kalau kamu itu kurang beristirahat atau tidur larut malam? Apa akibatnya menurut kamu? Ya, Miss Nora mintanya pendapat kamu. Menurut kamu, apa akibatnya kalau kita kurang istirahat atau kita tidur terlalu larut malam? Yang kedua, jika saat istirahat di sekolah kita gunakan untuk berlari-larian, apa akibatnya? Nah, kamu bisa bayangin dong, kalau misalnya kamu lagi belajar nih di sekolah seperti biasanya ya, sebelum ada corona. Nah, waktu jam istirahat kamu gunakan untuk lari-lari, berlari-larian. Kira-kira apa akibatnya? Menurut kamu nih, kamu lagi jam istirahat, terus kamu pakai jam istirahat itu untuk berlari-larian. Nah, akibatnya apa menurut kamu? Dan yang terakhir, setelah pulang sekolah, kita bermain dan tidak beristirahat hingga malam. Apa akibatnya? Nah, kamu udah pulang sekolah, lalu kamu langsung bermain dan tidak beristirahat sampai malam. Kira-kira apa akibatnya menurut kamu? Bisa dibayangkan ya? Bisa dipikirkan ya apa akibatnya? Ini 3 soalnya. Nah, ini kamu kerjakan sekarang, ini bukan PR, ini PS ya. Kalau begitu pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton video dari Miss Nora. Tetap jaga kesehatan, dengar-dengaran sama nasihat orang tua ya, patuh, jadi anak yang patuh kepada orang tua kamu, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.